Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus, mewakili Bupati Bovendigul membuka pelatihan komputer, menjahit, dan perbengkelan bagi orang asli Papua. Pemerintah Kabupaten Bovendigul memprioritaskan evakuasi tenaga kesehatan yang bertugas di distrik-distrik pedalaman, menyusul perkembangan situasi keamanan di sejumlah wilayah. Halo, selamat pagi Bapak, Mama, dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Krisya Bermase dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus, mewakili Bupati Bovendigul membuka pelatihan komputer, menjahit, dan perbengkelan bagi orang asli Papua. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat serta mendorong terciptanya usaha mandiri dan peluang kerja baru. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan berbasis kompetensi bagi orang asli Papua yang didanai melalui dana otonomi khusus tahun 2026. Pelatihan komputer, menjahit, dan perbengkelan ini resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus. Program tersebut diharapkan mampu membekali peserta dengan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan usaha mandiri. Dalam sambutannya, Marlinus menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur dan sumber daya alam, namun juga pada kualitas sumber daya manusia yang terampil dan berdaya saing. Menurutnya, pelatihan komputer akan meningkatkan kemampuan digital peserta, sementara pelatihan menjahit dan perbengkelan membuka peluang usaha baru serta mendukung terciptanya lapangan kerja di tengah masyarakat. Perkembangan teknologi dan dinamika dunia kerja saat ini menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan yang relevan. Untuk itu pelatihan komputer, menjahit, perbengkelan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan langkah strategis dalam membekali masyarakat dengan keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk memperoleh pekerjaan maupun untuk membuka usaha secara mandiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguasaan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan usaha mandiri. Pemerintah daerah menghimbau peserta mengikuti pelatihan dengan disiplin dan sungguh-sungguh agar ilmu yang diperoleh dapat dikembangkan menjadi usaha yang produktif dan berkelanjutan. Melalui program ini, Pemkab Bovendigul berharap mampu melahirkan tenaga kerja terampil dan wirausahawan mandiri yang dapat menciptakan lapangan kerja, menekan angka pengangguran, serta mendukung pembangunan daerah yang maju dan sejahtera. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Hadirin dipersilakan duduk. Selanjutnya pemirsa, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi resmi membuka pelatihan komputer, menjahit, dan perbengkelan berbasis kompetensi bagi orang asli Papua tahun 2026. Program ini diharapkan mampu meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan daya saing tenaga kerja lokal. Pelatihan kompetensi bagi orang asli Papua resmi dimulai di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan yang dipusatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini meliputi bidang komputer, menjahit, dan perbengkelan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Ketua Panitia Pelaksana Yahya Rombe menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program pemerintah daerah tahun 2026 serta mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta, mendorong kemandirian berusaha, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dasar pelaksanaan Romawi 1, dokumen pelaksanaan anggaran SKPD tahun 2026, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Romawi 2, menindaklanjuti visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul. Romawi 3, tujuan pelatihan. Yang pertama,
membina dan mengarahkan peserta untuk lebih berprestasi dalam bidang yang dikelolanya. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan serta kemampuan peserta dalam mengelola suatu usaha. Yang ketiga, mengembangkan jiwa kemandirian untuk peningkatan suatu usaha sehingga tercipta perluasan kesempatan kerja. Sebanyak 40 peserta yang merupakan pencari kerja terdaftar mengikuti pelatihan ini dengan bimbingan 7 instruktur sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing. Kegiatan berlangsung selama 1 bulan, mulai 9 Juni hingga 9 Juli 2026. Pemerintah daerah berharap melalui pelatihan ini, para peserta mampu meningkatkan kompetensi, membangun usaha mandiri, dan menciptakan peluang kerja baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Boven Digul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen.
Untuk alur kerja SP4N Lapor. Tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dong semua. Kita kembali ke info selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bovendigul memprioritaskan evakuasi tenaga kesehatan yang bertugas di distrik-distrik pedalaman, menyusul perkembangan situasi keamanan di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keselamatan petugas serta menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menetapkan tenaga kesehatan sebagai prioritas dalam upaya perlindungan dan evakuasi di tengah situasi keamanan yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Bupati Bovendigul, Roni Omba, menjelaskan, kebijakan tersebut diambil karena tenaga kesehatan memiliki mobilitas tinggi dalam memberikan pelayanan hingga ke kampung-kampung melalui program Puskesmas Keliling. Menurutnya, tenaga kesehatan yang bertugas di 20 puskesmas melayani masyarakat di 112 kampung. Dengan intensitas tugas yang tinggi di lapangan, kelompok ini dinilai lebih rentan menghadapi risiko apabila terjadi gangguan keamanan. Ya, situasi kemarin informasi kami sudah dapat kurang lebih sekitar tanggal 31. Lalu kami berkoordinasi dengan Forkopimda pada saat itu tanggal 1. Karena sore kami dapat informasi, kami berkoordinasi dengan Forkopimda, lalu terkait situasi sekarang memang kami sendiri belum tahu pasti, tetapi informasi patut kita antisipasi sehingga kita utamakan tenaga nakes kami. Jadi langsung kami komunikasi dengan Kepala Dinas PLT, Kepala Dinas Kesehatan. Tenaga nakes kita ini kan kebanyakan Nusantara, sehingga kami utamakan mereka. Lalu berikut kami juga dapat laporan dari Kepala Distrik, kami kembalikan karena di sana ada pemerintahan kampung maupun pemerintahan distrik, sehingga kami kembalikan kepada pemerintah di sana. Kalau seandainya situasinya tidak terlalu seperti bagaimana, ya masyarakat tetap tenang di sana. Tapi kalau misalnya terasa terganggu atau seperti terancam misalnya, ya bisa turun ke kabupaten, karena di kabupaten wilayah kami pusat pemerintahan dan pusat kabupaten, sehingga apa yang bisa kita lakukan untuk. Bupati juga menegaskan langkah tersebut tidak berarti mengabaikan ASN dari sektor lain, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap petugas yang sering berinteraksi langsung dengan masyarakat di wilayah pedalaman. Selain menyiapkan evakuasi, pemerintah daerah juga memastikan ketersediaan logistik bagi masyarakat dan petugas di wilayah terdampak. Hasil pemantauan di Distrik Ko menunjukkan stok bahan pokok dan bahan bakar minyak masih tersedia dalam kondisi aman. Pemerintah Kabupaten Bovendigul juga menempatkan petugas yang tetap bersiaga untuk memastikan koordinasi, pemantauan, dan komunikasi berjalan baik selama situasi berlangsung. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama dan Saudara dong semua masih tetap bersama kami. Suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai acara penamatan dan pelepasan 105 siswa TK Santa Agnes Tanah Merah. Kegiatan ini menjadi momentum spesial bagi para siswa, orang tua dan pihak sekolah yang telah bersama mendampingi proses pendidikan anak usia dini. Ratusan orang tua memadati gedung penyelenggaraan penamatan dan pelepasan siswa TK Santa Agnes Tanah Merah untuk menyaksikan penampilan dan momen kelulusan putra-putri mereka yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Kepala Sekolah TK Santa Agnes, Suster Olivia Silubun menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian acara. Menurutnya, keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama orang tua, guru, serta berbagai pihak yang terlibat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul juga turut hadir memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam membangun generasi muda yang berkarakter dan berdaya saing. Pasti dalam setiap acara itu ada kelebihan dan kekurangan, kami menyadari itu, tapi kami bersyukur bahwa acara ini boleh berjalan dengan baik dan lancar
atas dukungan penuh dari orang tua dan semua pihak, siapa saja yang terlibat dan antusias mereka. Kita bisa lihat saat ini bahwa semua hadir untuk memenuhi gedung ini, memenuhi ruangan ini untuk menyaksikan anak-anak mereka dalam acara penamatan dan kelulusan. Jadi orang tua sangat antusias dalam mengikuti acara ini. Kalau dari pihak pemerintah seperti yang kita lihat dalam sambutan Pak Wakil Bupati bahwa pemerintah juga ikut mendukung dan tentunya mereka sangat mendukung karena pendidikan usia dini ini kan sangat penting dan terlihat dari kata sambutan beliau bahwa beliau sangat mensupport bahwa kegiatan-kegiatan ini perlu dilakukan demi perkembangan, dan yang saya menggarisbawahi bahwa kegiatan acara ini lebih menekankan pada bagaimana untuk selanjutnya kami guru-guru di TK Santa Agnes bisa mendidik, mendampingi, dan tentunya untuk pembinaan karakter anak-anak kami. Tahun ini, TK Santa Agnes melepas 105 siswa yang telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini. Momen tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang sekolah yang selama bertahun-tahun telah melahirkan berbagai generasi penerus di Kabupaten Bovendigul. Kepala sekolah juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh orang tua atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan selama proses pendidikan. Para lulusan diharapkan dapat terus mengembangkan karakter positif dan semangat belajar sebagai bekal memasuki jenjang sekolah dasar. Tim Liputan, Digul TV, Andri melaporkan. Terima kasih saudara dong semua. Selanjutnya perwakilan orang tua siswa TK Santa Agnes Tanah Merah menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada para guru yang telah mendidik, membimbing, dan mendampingi anak-anak selama menempuh pendidikan anak usia dini. Dedikasi para guru dinilai berhasil membentuk karakter dan meningkatkan kepercayaan diri para siswa. Suasana harum mewarnai acara penamatan dan pelepasan siswa TK Santa Agnes Tanah Merah. Momen ini menjadi ajang bagi para orang tua untuk menyampaikan apresiasi atas dedikasi para guru dalam mendidik anak-anak mereka. Perwakilan orang tua siswa, Melania Kandam Kowau, mengungkapkan rasa terima kasih kepada kepala sekolah dan seluruh tenaga pendidik yang telah memberikan pendampingan selama proses belajar mengajar di TK Santa Agnes. Menurutnya, pendidikan yang diberikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan dasar, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan kepercayaan diri anak. Berbagai perubahan positif terlihat pada siswa, termasuk keberanian tampil di depan umum dan kemampuan berinteraksi dengan lebih baik. Pendidikan keagamaan yang diterapkan di sekolah juga mendapat apresiasi dari orang tua. Anak-anak dinilai mampu memahami nilai-nilai keimanan dan membiasakan diri berdoa secara mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Dua peserta didik TKB Santa Agnes mengucapkan banyak terima kasih kepada para bunda dan juga kepala sekolah dan para bunda yang sudah mendidik anak-anak kami. Ada yang 3 tahun, 2 tahun, dan 1 tahun di Santa Agnes ini. Kesan-kesan yang saya dapatkan selama anak-anak kami menjalani pendidikan di TK Agnes ini, anak-anak kami yang dulunya pemalu sudah menjadi berani. Yang pertama berani, disiplin. Lalu di sini yang saya mau banyak mengucapkan terima kasih, anak-anak saya bisa lebih beriman. Saya jujur, anak saya itu saya sendiri ajar doa di rumah itu saya nggak. Melania menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari kesabaran dan komitmen para guru dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak usia dini. Sebagai bentuk penghargaan, para orang tua menyampaikan doa dan ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan. Penamatan siswa TK Santa Agnes menjadi bukti pentingnya kolaborasi antar sekolah dan orang tua dalam membentuk generasi yang berkarakter, beriman, dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tim Liputan, Digul TV, Andri melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.